Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih telah menunggu. Eh, Sebelumnya, sebelum memulai acara, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Mohon agar Bapak dan Ibu berkenan untuk menggunakan virtual background yang telah dibagikan pada kolom chat, lalu mengganti nama dengan format industri, spasi, strip nama. Lalu selanjutnya dapat kami informasikan juga kalau materi sosialisasi hari ini dapat diakses melalui tautan yang akan kami sampaikan pada kolom chat atau dapat diakses melalui tautan pada kolom chat yang akan kami sampaikan di penghujung acara sosialisasi ini. Baik, beberapa saat lagi Bapak Ibu, acara akan segera kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Ibu Sesriwati selaku Kepala Direktorat Pengaturan Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun. Yang kami hormati Bapak Muhammad Ansori selaku Deputi Direktur Senior Pengaturan Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun. Kepada Bapak Ibu Ketua Asosiasi dan atau perwakilan dari AAUI, AAJI, AASI, Aparindo, dan Direksi Perusahaan Perasuransian. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan, serta tak lupa kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung seluruh peserta sosialisasi pada pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam sosialisasi POJK nomor 36 tahun 2025 tentang penguatan ekosistem asuransi kesehatan dan PADK nomor 46 tahun 2025 tentang lini usaha, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan asuransi jiwa, dan perusahaan asuransi jiwa syariah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir dalam acara sosialisasi POJK nomor 36 tahun 2025 dan PADK nomor 46 tahun 2025 pada hari ini, Rabu 21 Januari 2026. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, perkenankan saya Ayu yang akan memandu dan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu pertama, pembukaan yang saat ini sedang berlangsung. Kedua, nanti akan dibuka oleh sambutan oleh Kepala Direktorat Pengaturan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun, lalu akan disusul dengan penyampaian materi kedua POJK nomor 36 tahun 2025 dan juga PADK nomor 46 tahun 2025 yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan terakhir yaitu penutup. Baik, Bapak dan Ibu, untuk menghemat waktu, kita langsung saja masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Sesriwati, selaku Kepala Direktorat Pengaturan Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun. Untuk itu, kami mengundang dengan hormat Ibu Sesri untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Ibu Sesri, dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih Mbak. Yuk, pagi Bapak dan Ibu. Walaupun nih cuacanya di luar ini ya agak kurang bersahabat gitu, tapi kita tetap semangat melakukan kegiatan di pagi ini, khususnya kalau bagi kami tentunya adalah untuk kegiatan sosialisasi ya Bapak dan Ibu. Baik, sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak dan Ibu. Yang kami hormati tentunya pengurus dari asosiasi di perusahaan perasuransian ya, baik dari AAJI, AAUI, AASI, ataupun juga dari Aparindo, serta tentunya Bapak dan Ibu direksi dan pegawai perusahaan perasuransian yang hadir pada kesempatan pagi ini. Kami lihat cukup banyak ya Bapak dan Ibu ya, walaupun sebetulnya kita sudah berapa kali ya, kita sudah berkali-kali nih membahas ketentuan ini, tapi rupanya masih Bapak dan Ibu Alhamdulillah masih bersemangat nih untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pada pagi ini. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Pagi ini kita bertemu secara online ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan tidak mengurangi urgensi kita untuk melakukan sosialisasi ini. Uh, Selanjutnya juga kami mengucapkan terima kasih banyak tentunya kepada Bapak dan Ibu dari dari Bapak Ibu dari direksi ataupun
pegawai perusahaan perasuransian serta rekan-rekan kami juga di internal OJK yang selama ini dalam proses penerbitan kedua peraturan ini sudah sangat intensif terlibat sehingga kedua peraturan ini telah diterbitkan, yaitu terkait dengan ekosistem asuransi kesehatan POJK 36 tahun 2025 dan juga satu lagi adalah terkait dengan lini usaha, itu PADK nomor 46 ya. Kalau sekarang istilahnya PADK Bapak dan Ibu, kalau dulu mungkin Bapak Ibu kenal dengan SEOJK. Sekarang disebutnya adalah Peraturan Anggota Dewan Komisioner tahun 2025. Pagi ini memang kami langsung menyelenggarakan kegiatan sosialisasi untuk kedua peraturan yang terkait dengan industri perasuransian ini. Karena bagi kami tentunya waktu juga bagi Bapak dan Ibu sangat penting ya. Jadi kalau bisa kami lakukan dalam satu forum, kami berpendapat itu lebih baik lagi. Nah, mungkin sedikit pengantar dari saya, karena sebetulnya yang kita tunggu-tunggu tentunya adalah sesi nantinya, sesi pemaparan dari narasumber kami, dan juga nanti sesi diskusi. Kalau masih ada hal-hal yang kurang jelas, hal-hal yang perlu didiskusikan kembali. Nah, mungkin sedikit saya mengantarkan, mengingatkan kita lagi bahwa khususnya terkait dengan POJK 36, POJK Askes, muatan materi yang ada dalam POJK 36 ini sebagian besar sudah Bapak Ibu pahami juga. Karena sebelumnya sudah diterbitkan juga mengenai SEOJK 7 tahun 2025 ya Bapak dan Ibu. SEOJK mengenai asuransi kesehatan. Dan kita sudah mengikuti prosesnya seperti apa. Pada akhirnya memang SEOJK tersebut diminta untuk dinaikkan levelnya menjadi POJK. Nah, kami berproses melakukan penyusunan POJK dengan mengambil sebagian besar materinya dari SEOJK tadi dan melakukan beberapa penyesuaian sesuai dengan masukan dari stakeholder terkait. Jadi penyusunan POJK 36 ini sudah kami sesuaikan baik itu masukan dari DPR ataupun juga kami setelah itu mengundang juga pihak dari perwakilan konsumen Bapak dan Ibu. Jadi masukan-masukan tadi sudah kita rangkum dan akhirnya sudah kita masukkan dalam penyesuaian di dalam materi di POJK 36 ini. Nah, intinya dengan terbitnya POJK 36 ini, SEOJK nomor 7 tentang asuransi kesehatan tadi itu sudah tidak berlaku ya, walaupun memang efektifnya harusnya memang baru berlaku di 1 Januari, Bapak dan Ibu, 1 Januari 2026 ini. Nah, sekarang sudah diterbitkan POJK 36 tahun 2025 yang kalau saya tidak salah itu di 22 Desember ya, 22 Desember 2025 diundangkannya, nanti berlakunya adalah 3 bulan sejak diundangkan gitu. eh itu untuk POJK 36 ya Bapak. Intinya sebetulnya kalau bagi perusahaan perasuransian, kami dari OJK itu mendorong adalah penguatan Bapak dan Ibu. Penguatan terkait 3 kapabilitas ya Bapak dan Ibu yang sudah berkali-kali kita bahas bersama bagaimana perlunya perusahaan perasuransian memiliki 3 kapabilitas tersebut. Selain juga tentunya penguatan tata kelola dan manajemen risiko. Dan hal penting lainnya juga yang perlu kita garis bawahi adalah terkait bagaimana kaitannya dengan penyelenggaraan koordinasi dalam KAPJ ya, koordinasi antar penyelenggara jaminan. Bapak dan Ibu dari asosiasi khususnya juga sudah melakukan diskusi yang cukup intensif dengan beberapa pihak, baik itu dari asosiasi rumah sakit ataupun nanti juga akan menindaklanjutinya dalam bentuk PKS dengan masing-masing rumah sakit. Dan kalau kita lihat terakhir posisinya di kementerian terkait ini dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan juga sudah menerbitkan regulasi terbaru dalam rangka kaitannya yang berkaitan dengan bagaimana kaitan antara penyelenggaraan program asuransi yang JKN dengan program asuransi tambahan. Nah, mudah-mudahan tentunya kita berharap dengan adanya 2 regulasi ini sama-sama terbit ya di Kementerian Kesehatan diterbitkan ketentuan terbaru. Di sini kita juga mendorong bahwa itu harus ada setiap asuransi itu harus memiliki fitur untuk agar terselenggaranya ke APJ ini. Mudah-mudahan nanti ini memberikan kemanfaat ya, baik itu manfaat kepada perusahaan asuransi dan juga sistem jaminan kesehatan nasional dan tentunya juga kepada para pemegang polis atau masyarakat
secara umumnya. Itu tentunya harapan kita dengan penerbitan POJK ini. Jadi kalau bicara POJK 36, ini skopnya memang lebih luas dibandingkan dengan aturan yang telah kita terbitkan dalam SEOJK sebelumnya. Nanti kami akan paparkan ya, narasumber akan paparkan sedikit kira-kira juga menyanggung nanti tadi bagaimana kita melihat dalam tataran yang lebih luas, dalam ekosistem yang lebih luas lagi. Nah, selain pemaparan terkait dengan POJK 36, pagi ini kami juga akan memaparkan terkait dengan POJK 46, Bapak dan Ibu. POJK 46 ini adalah mengenai lini usaha. Sebetulnya terkait dengan lini usaha yang sebenarnya Bapak dan Ibu selama ini kan juga sudah apa ya, dalam laporan itu kan sudah ada groupingnya mana lini usahanya. Namun memang perlunya pengaturan yang lebih clear lagi, Bapak. Agar tujuannya apa? Tujuannya tentunya adalah standarisasi. Standarisasi bagi Bapak dan Ibu di industri mengenai lini usaha ini. Dengan adanya pengaturan dalam PADK ini, tentunya kita berharap nanti lebih memudahkan Bapak dan Ibu dalam melakukan standarisasi ini dan juga nanti tentunya laporan yang dihasilkan juga akan lebih baik lagi. Dengan sudah adanya panduan, ini sebetulnya produk ini dia masuk ke dalam lini usaha apa. Jadi secara garis besarnya itu yang nanti akan diatur dalam PADK mengenai lini usaha Bapak dan Ibu. Saya tidak ingin berpanjang lebar, tentunya kami dari JK ya khususnya di pengaturan PPDP sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kerjasama partisipasi Bapak dan Ibu selama ini. Mudah-mudahan kegiatan sosialisasi ini memberikan pemahaman yang lebih baik lagi bagi kita semua, sehingga nanti dalam pelaksanaannya begitu efektif ini harus berjalan. Semua pihak sudah memahami apa yang diatur dalam ketentuan ini dan ini sudah bisa berjalan sebagaimana mestinya. Itu yang kami harapkan dalam kegiatan sosialisasi ini. Jadi kalau masih ada hal-hal yang kurang jelas bisa kita diskusikan dan kami nanti tentu juga akan menerbitkan rangkaian panduan Bapak Ibu, ada FAQ dan sebagainya. Walaupun memang kadangkala masih banyak hal-hal teknis ya yang nanti Bapak Ibu perlukan lebih lanjut. Tapi tentunya kami terbuka untuk setiap masukan diskusi dari Bapak dan Ibu. Saya kira cukup untuk pembuka dari saya. Mudah-mudahan sekali lagi sosialisasi ini berjalan baik. Terima kasih banyak atas partisipasi dan dukungan Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sestri yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu, memasuki acara selanjutnya. Langsung saja segera kita akan mendengarkan pemaparan materi mengenai POJK nomor 36 tahun 2025 dan akan dilanjutkan oleh pemaparan materi PADK nomor 46 tahun 2025 yang akan dimoderatori oleh Ibu Kristina Utari selaku Manajer Senior Direktorat Pengaturan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun. Kepada Ibu Tari, dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Sestri, Bapak-Bapak narasumber, serta Bapak Ibu peserta sosialisasi yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang di acara sosialisasi POJK nomor 36 tahun 2025 tentang penguatan ekosistem asuransi kesehatan dan juga PADK nomor 46 tahun 2025 tentang lini usaha asuransi umum syariah, asuransi jiwa dan asuransi jiwa syariah. Dua peraturan ini adalah peraturan yang sangat ditunggu-tunggu dan juga sangat krusial ya bagi penyelenggaraan usaha di bidang perasuransian. Perkenalkan, saya Utari selaku moderator yang akan memandu jalannya acara sosialisasi hari ini. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu presenter hari ini, yaitu Bapak Reza Prisadi selaku Asisten Direktur Senior dari Direktorat Pengaturan Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun. Selanjutnya, Bapak Angga Surya selaku Asisten Direktur dari Direktorat Pengaturan Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun, serta nanti akan ada Bapak Ibu narasumber pendamping. Acara ini akan terbagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi pertama adalah presentasi POJK Asuransi Kesehatan, dan sesi kedua adalah presentasi PADK Lini Usaha, dan selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Di sesi terakhir nanti
Ah, narasumber dan tim akan menanggapi masukan atau pertanyaan Bapak Ibu yang telah melakukan resen ataupun yang telah mengajukan pertanyaan pada kolom chat. Bagi Bapak Ibu yang nantinya hendak menyampaikan masukan atau pertanyaan, kami harap dapat menuliskan pertanyaan dilengkapi dengan nama dan asal instansi ataupun departemen dalam kolom chat kami. Baik, demi memanfaatkan waktu, marilah kita mulai sesi pertama, yaitu pemaparan mengenai POJK Asuransi Kesehatan oleh Bapak Reza. Pada Bapak Reza kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Bu Utari atas pembukaannya. Yang terhormat Bu Sesri selaku Direktur di DPPP. Kemudian tadi juga ada Pak Ansori juga dan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Tari sebelumnya ya, bahwa ini merupakan peraturan yang mungkin Bapak Ibu tunggu-tunggu ya selama ini untuk dapat kami komunikasikan dengan Bapak Ibu semua. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, izinkan saya untuk dapat memaparkan materi atau substansi dari POJK 36 2025 mengenai penguatan ekosistem asuransi kesehatan yang sebetulnya tentu Bapak Ibu juga sudah bisa akses ya Bapak Ibu semua ya detail dari POJK ini di website OJK gitu. Jadi harapannya nanti kita akan lebih banyak di diskusinya Bapak Ibu ya karena kami yakin Bapak Ibu juga sudah membaca POJK tersebut dari apa yang sudah kami upload di website OJK. Baik, boleh next Mbak Ivory. Seperti yang tadi Bu Sesri sempat mention Bapak Ibu semua bahwa tujuan dari POJK ini memang ya tentu sesuai dengan judulnya ya penguatan ekosistem asuransi kesehatan yang memang di mana bertujuan POJK ini diterbitkan dengan tujuan untuk memperkuat ekosistem asuransi kesehatan nasional yang di mana Bapak Ibu terdapat di dalamnya sebagai salah satu pendukung di antara berbagai pelaku yang lainnya seperti itu. Nah, memang secara specifically, memang penerbitan ini tuh memang bertujuan juga untuk memperkuat tata kelola dan manajemen risiko di perusahaan asuransi dan juga memang POJK ini diharapkan untuk bisa memperkuat sinergi ya. Jadi nanti kita akan jelaskan juga, Bapak Ibu juga sudah paham bahwa sebetulnya penguatan ekosistem asuransi kesehatan ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak gitu ya tetapi harus dilakukan dari berbagai pihak, termasuk juga nanti adanya sinergi dan juga kolaborasi dengan berbagai pihak lainnya nanti yang apa namanya yang tentu Bapak Ibu juga sudah paham dan kami juga nanti akan jelaskan di dalam POJK 36 2025 ini. Mungkin next, kalau kita berbicara mengenai POJK-nya Bapak Ibu, memang POJK ini terdiri dari beberapa bab ya. Boleh sebelumnya, Mbak Fori? Terdiri dari 8 bab, sorry, 12 bab ya Bapak Ibu ya, 12 bab mulai dari ketentuan umum, kemudian juga kita mengatur mengenai bagaimana penyelenggaraan asuransi kesehatan itu sendiri. Kemudian selain itu kita jelaskan juga aturan mengenai desain produknya seperti apa. Baru kemudian kita juga menjelaskan mengenai manajemen risiko yang perlu Bapak Ibu perhatikan di dalam penyelenggaraan asuransi tersebut. Di sana nanti ada beberapa hal yang baru lainnya seperti utilization review atau telah utilisasi. Nah, kemudian juga ini yang juga merupakan hal baru Bapak Ibu semua mengenai bagaimana sebetulnya harapan dari peran para pihak dalam penguatan asuransi kesehatan. Jadi apa saja nanti yang perlu dilakukan dari beberapa pihak yang memang terlibat dalam ekosistem Askes di nasional ini. Kemudian juga kita akan coba juga nanti akan membahas mengenai KAPJ atau koordinasi antar penyelenggara jaminan, concern mengenai perlindungan konsumen, kemudian juga peran asuransi dalam edukasi dan promosi kesehatan yang tentu ini menjadi salah satu upaya kita untuk dapat membuat ekosistem ini semakin efektif ya Bapak Ibu semua. Kemudian juga nanti dilanjutkan dengan beberapa ketentuan lain-lain, peralihan dan juga penutup yang memang ini juga sangat penting untuk kita perhatikan bersama. Baik, next untuk bab 1 ketentuan umum ini seperti biasa ya kita mendefinisikan beberapa hal penting atau keyword dari POJK ini mulai dari pengertian dari produk asuransi, kemudian juga coverage untuk perusahaan di sini tuh apa aja gitu ya. Kemudian juga ada beberapa hal baru seperti misalnya Dewan Penasihat Medis, telah utilisasi dan juga KAPJ yang juga nanti Bapak Ibu semua bisa pelajari
untuk di definisi terkait dengan beberapa hal yang menjadi keyword dari POJK ini. Kemudian next, nah terkait dengan tujuan Bapak Ibu memang tadi sempat di-mention juga tujuan besarnya ya untuk dapat apa namanya meningkatkan atau memperkuat ekosistem. Nah memang di aturan ini juga secara spesifik diatur mengenai apa sebetulnya tujuan secara khusus terkait dengan POJK ini mulai dari kita mengharapkan adanya penguatan tata kelola Bapak Ibu. Tata kelola, kemudian juga manajemen risiko, dan juga pengawasan yang efektif untuk melindungi hak dan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta juga terkait dengan pihak-pihak lain yang memang terlibat dalam ekosistem asuransi kesehatan nasional. Kemudian juga kita berharap untuk bisa mendorong kolaborasi nih, kolaborasi antar pihak yang terlibat di ekosistem karena seperti yang tadi dijelaskan bahwa sebetulnya penguatan ekosistem ini memang harus dijalankan secara menyeluruh gitu ya agar nanti tercipta efektivitas dan juga apa namanya penguatan ekosistem yang semakin baik. Kemudian juga kita ingin menjamin terciptanya ekosistem yang stabil, sehat dan juga tentunya berdaya saing di apa namanya di industri seperti itu. Dan seperti yang juga tadi disampaikan, kita ingin adanya prioritas atas perlindungan konsumen yang menjadi concern kita bersama seperti itu. Nah, dalam mencapai tujuan itu memang ada beberapa instansi yang kita harapkan untuk bisa berkoordinasi ya secara bersama-sama gitu ya. Yang pertama memang OJK nanti akan berkolaborasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan urusan pemerintah bidang kesehatan atau dalam hal ini Kemenkes ya untuk saat ini. Kemudian juga ada asosiasi Vaskes, kemudian juga BPJS Kesehatan dan penyelenggara jaminan lain. Tentu selain itu juga asosiasi juga menjadi salah satu komponen yang sangat penting ya bagi pendukung ekosistem Vaskes nasional dan juga tentu instansi lain yang memang nanti pada perjalanannya diperlukan untuk dapat berkolaborasi bersama kami di OJK untuk bisa memperkuat ekosistem asuransi kesehatan. Nah, memang nanti koordinasi dalam bentuk apa? Dikoordinasi dalam bisa jadi dalam bentuk dan dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman antar lembaga seperti itu. Next, masuk ke dalam substansi POJK-nya Bapak Ibu semua. Nah, memang ini sebetulnya secara substansi atau benang merahnya Bapak Ibu ini sama ya dengan SEJK ya terkait dengan akses yang sebelumnya kami keluarkan gitu ya bahwa terdapat 3 kriteria utama perusahaan yang dapat memasarkan produk Askes gitu ya. Jadi apabila perusahaan Bapak Ibu semua ingin memasarkan Askes ini nih, key point 3 hal utama yang memang harus Bapak Ibu penuhi dulu gitu ya. Yang pertama terkait dengan kapabilitas medis, yang kedua kapabilitas digital, dan yang ketiga adalah kapabilitas Dewan Penasehat Medis. Nah ini terkait dengan kapabilitas medis, aturan mewajibkan bahwa untuk kapasitas medis itu perusahaan harus memiliki SDM dengan beberapa kriteria. Yang pertama, mempunyai tenaga medis yang memang berkualifikasi sebagai dokter, dan juga yang kedua, memiliki SDM yang punya sertifikat keahlian Askes dengan level minimal 1 tingkat di bawah kualifikasi tertinggi ya, dari LSP yang terdaftar di OJK. Memang dalam hal ini, apabila memang LSP-nya itu terdaftar di OJK belum tersedia, maka LSP itu dapat diperoleh dari LSP yang telah menjalankan kegiatan sertifikasi di bidang asuransi kesehatan yang selama ini ada gitu. Sambil menunggu nanti LSP-nya terdaftar di OJK bila memang LSP-nya belum ada gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan apa namanya sertifikasi yang saya dapatkan dari luar negeri gitu. Nah, ini juga boleh dapat menggunakan sertifikasi kompetensi setara yang diselenggarakan oleh lembaga luar negeri gitu yang apa namanya yang setara dengan level yang tadi sesuai dengan aturan di POJK 36. Nah, kemudian kedua, Bapak Ibu semua, bahwa perusahaan juga harus mempunyai kapabilitas digital gitu ya. Nah, apa artinya bahwa perusahaan harus memiliki sistem yang mampu melakukan pertukaran data yang pertama, kemudian juga ini pertukaran data dengan fasilitas kesehatan Bapak Ibu ya. Kemudian juga menyediakan akses data kepesertaan, tentu database-nya ada, kemudian juga data layanan, resume medis, data klaim, juga mendukung pengolahan data, penyimpanan, pengamanan data serta data secara elektronik serta memang didukung oleh database yang mumpuni seperti itu. Nah, memang sistem informasi ini tuh dapat dikembangkan oleh perusahaan secara mandiri
gitu. Tapi sebetulnya bisa juga Bapak Ibu semua apabila misalnya belum dapat memenuhi ini secara full gitu ya, bisa juga bekerja sama dengan TPE atau BPJS Kesehatan dan penyelenggara jaminan lain untuk menyediakan layanan digital ini, layanan atau untuk bisa memenuhi kapabilitas digital yang dipersyaratkan oleh POJK 3. Nah, yang terakhir Bapak Ibu semua, untuk dapat memasarkan produk asuransi kesehatan ini, perusahaan juga harus mempunyai kapabilitas Dewan Penasihat Medis gitu. Jadi perusahaan harus punya DPM yang terdiri dari kumpulan dokter spesialis, tentu dengan keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh perusahaan, sesuai dengan apa namanya kebutuhan dari perusahaan gitu ya. Nah, sama dengan kapabilitas digital sebelumnya bahwa kepemilikan DPM ini tuh secara mandiri ya dapat dilakukan secara mandiri atau kalau memang ini dirasa belum bisa atau masih berat gitu ya, perusahaan juga dapat bekerja sama dengan perusahaan lain, bisa juga dengan TPE atau pihak lain juga yang berperan atau dapat menjadi atau dapat menyediakan DPM itu sendiri. Kemudian bagaimana dengan penunjukannya bahwa kepemilikan DPM ini juga dibuktikan dengan surat penunjukan DPM oleh direksi dan juga harus disetujui oleh Dewan Komisaris gitu. Jadi itu Bapak Ibu semua terkait dengan 3 elemen utama yang memang perusahaan harus penuhi dulu sebelum perusahaan dapat memasarkan produk asuransi kesehatan seperti itu. Jadi ini dari aspek perusahaan askesnya seperti itu, perusahaan asuransinya ya Bapak Ibu. Next. Nah, tadi kita bicara mengenai kriterianya. Nah, sekarang kita bicara mengenai produknya Bapak Ibu, desain produknya gitu ya di bab selanjutnya. Bahwa untuk jenis produk asuransi kesehatan itu dibagi dua ya Bapak Ibu ya. Ada yaitu produk asuransi kesehatan yang bersifat individu dan juga produk asuransi kesehatan kumpulan. Seperti itu. Nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya mengenai detail dari masing-masing produk ini. Tapi sebetulnya untuk mekanisme sendiri, nah mekanisme untuk produk Askes ini tuh sebetulnya diselenggarakan dengan dua cara, Bapak Ibu, dengan dua prinsip ya. Yang pertama adalah prinsip ganti rugi atau indemnity dan juga yang kedua adalah skema pelayanan kesehatan dengan kesehatan yang terkelola atau kita sebut sebagai populer kita sebut sebagai managed care gitu. Jadi dapat dengan indemnity atau managed care. Nah, dalam hal perusahaan mempunyai produk asuransi dengan prinsip ganti rugi, ada beberapa persyaratan Bapak Ibu. Yang pertama memang untuk produk asuransi dengan batasan maksimum biaya per manfaat, kemudian juga produk asuransi kesehatan sesuai dengan tagihan atau S-charge gitu. Kemudian produk asuransi kesehatan dengan skema pelayanan kesehatan yang terkelola atau kita sebut sebagai managed care merupakan integrasi nih antara pembiayaan dan penyediaan perawatan kesehatan komprehensif itu yang dilakukan sebagai upaya supaya upaya dari tindakan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan juga paliatif yang tentunya meliputi rawat jalan tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap secara tertentu dan berjenjang. Ini mungkin rasanya Bapak Ibu semua sudah paham semua gitu ya mengenai apa namanya konsep dari indemnity maupun konsep dari managed care untuk asuransi kesehatan gitu. Nah, ini ada hal penting lainnya Bapak Ibu bahwa penyelenggaraan produk asuransi kesehatan itu wajib mendapatkan persetujuan dari OJK seperti itu ya. Jadi penyelenggaraan askesnya gitu ya Bapak Ibu ya yang mendapatkan persetujuan. Jadi bukan produknya itu sendiri. Next. Nah, terkait dengan jenis ya Bapak Ibu ya semua, tadi saya sempat mention mengenai ada dua jenis produk ya, ada kesehatan individu dan juga askes kumpulan gitu. Nah, terkait dengan periode menunggu Bapak Ibu, memang produk asuransi kesehatan individu ini dapat menerapkan periode menunggu. Berapa lama? Nah, kami atur di POJK ini bahwa untuk periode menunggu ini adalah paling lama 30 hari kalender dan atau paling lama 6 bulan bagi produk yang memberikan manfaat penyakit kritis, kronis, dan atau khusus yang dinyatakan dengan jelas dalam polis asuransi. Seperti itu ya. Nah, kemudian periode menunggu ini pun juga merupakan asuransi yang merupakan jadi periode menunggu untuk produk asuransi kesehatan yang merupakan rider gitu ya Bapak Ibu ya dari PAID mengacu pada ketentuan OJK tentang produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi tadi atau PAID. Kemudian juga ketentuan lain untuk periode menunggu produk asuransi kesehatan individu yang merupakan produk asuransi mikro itu juga mengacu pada
ketentuan OJK tentang produk asuransi mikro dan saluran pemasaran produk asuransi mikro. Jadi memang ini spesial dipisahkan gitu ya, bagi untuk yang padi dan juga untuk yang mikro. Kemudian untuk perusahaan yang memasarkan produk askes individu dengan masa pertanggungan paling lama 3 bulan itu dilarang menerapkan periode menunggu ya. Jadi kalau misalnya itu berdasarkan polis 3 bulan maksimumnya itu nggak bisa nih menerapkan periode menunggu seperti itu. Nah, bagaimana dengan produk asuransi kesehatan kumpulan, Bapak Ibu? Nah, ini untuk periode menunggunya itu memang mengacu pada perjanjian yang disepakati antara pemegang polis dan juga perusahaan gitu ya. Jadi nggak diatur secara spesifik, beda dengan produk asuransi kesehatan yang bersifat individu yang tadi kita atur bersama 30 hari dan paling lama 6 bulan untuk ya kondisi tertentu seperti itu. Next, tadi kita bicara mengenai penyelenggaraannya, kemudian juga mekanismenya, produknya. Nah, sekarang kita bicara mengenai di bab selanjutnya, Bapak Ibu, terkait dengan manajemen risiko. Jadi, secara ketentuan umum memang perusahaan ini dapat memuat pengecualian ya atau batasan cakupan yang untuk kondisi pemegang polis, tertanggung atau peserta yang sudah ada sebelum pertanggungan gitu ya untuk ketentuan ini. Kemudian juga perusahaan ini juga wajib membuat atau menyampaikan ringkasan pertanggungan guna mempermudah calon pemegang polis, tertanggung atau peserta dalam mempelajari polis pertanggungan. Jadi Bapak Ibu diwajibkan untuk buat nih ringkasannya gitu ya agar dapat juga dimengerti isi substansi dari polis yang akan disepakati antara Bapak Ibu semua sebagai perusahaan dengan pemegang polis, tertanggung atau peserta. Kemudian juga perhitungannya atau penghitungan dan penerapan premi atau kontribusi itu juga dilakukan sesuai dengan risiko dan manfaat yang didapat oleh pemegang polis. Seperti itu mengacu pada ketentuan yang diatur dalam POJK mengenai produk asuransi dan saluran pemasaran produk asuransi. Nah, bagaimana dengan ketentuan repricing nih, Bapak Ibu? Nah, repricing itu dilakukan maksimal 1 kali setahun gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak boleh melakukan repricing lebih dari sekali dalam setahun. Kemudian juga perusahaan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis terkait dengan repricing ini kepada pemegang polis, tertanggung atau peserta. Dan juga perusahaan wajib memiliki kebijakan dan prosedur internal terkait dengan repricing gitu ya. Jadi nggak sekonyong-konyong repricing gitu, tapi Bapak Ibu semua wajib juga memiliki kebijakan yang memang diatur di perusahaan Bapak Ibu semua. Dan yang terakhir, Bapak Ibu semua di perusahaan dilarang melakukan repricing yang mengakibatkan margin keuntungan itu melebihi asumsi awal pada saat persetujuan atau pelaporan produk asuransi kesehatan. Jadi ini menghindari adanya gap atau margin yang signifikan Bapak Ibu ya, yang tidak masuk akal gitu ya dari yang ditawarkan kepada peserta atau pemegang polis. Next, masih terkait dengan penerapan manajemen risiko, Bapak Ibu, bahwa perusahaan juga wajib memastikan bahwa calon pemegang polis memahami seluruh informasi dalam SPAK dan juga diisi sendiri oleh yang bersangkutan. Nah, ini rasanya sudah umum juga ya Bapak Ibu ya. Dan juga perusahaan wajib mempertimbangkan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan untuk calon pemegang polis tertanggung atau peserta disesuaikan dengan kebijakan underwriting perusahaan saat penutupan polis asuransi. Jadi rasanya MCU menjadi hal yang cukup penting ya Bapak Ibu semua ya untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam proses underwriting sebelum penutupan polis asuransi seperti itu. Nah, bagaimana dengan seleksi risiko pada produk kumpulan? Nah, memang perusahaan harus memperoleh laporan performa klaim pemegang polis saat penutupan polis asuransi dengan pemegang polis ya, Bapak Ibu semua. Kemudian juga laporan performa klaim tadi itu paling sedikit mencakup data periode laporan, kemudian juga nomor pokok wajib pajak atau NPWP setiap pemegang polis, jumlah tertanggung atau peserta, jumlah premi atau kontribusi, juga jumlah klaim yang dibayarkan, dan informasi loss ratio. Nah, ini beberapa hal yang harus ada di dalam laporan performa klaim yang kita persyaratkan berdasarkan POJK 36/2025. Nah, kemudian juga untuk penyelenggaraan produk asuransi kesehatan ini wajib mendapatkan persetujuan dari OJK, Bapak Ibu ya. Kemudian perusahaan juga wajib menyediakan produk asuransi tanpa fitur pembagian risiko. Nah, ini jadi salah satu hal yang Bapak Ibu perlu perhatikan bersama gitu ya.
bahwa yang pertama defaultnya memang perusahaan itu wajib menyediakan produk asuransi kesehatan tanpa fitur pembagian risiko. Nah, kemudian perusahaan dapat apa namanya mempunyai produk askes dengan fitur pembagian risiko, tapi wajib memenuhi ketentuan bahwa yang pertama risiko itu yang ditanggung itu kembali itu sebesar 5% per pengajuan klaim dengan batas maksimum sebesar 300.000 untuk rawat jalan per pengajuan klaim dan juga 3 juta untuk rawat inap per pengajuan klaim seperti itu. Dan atau ini mohon maaf nih agak apa namanya agak sedikit berantakan ya ininya ya apa namanya penampilan tapi intinya seperti itu dan juga selain juga dapat apa menerapkan pembagian risiko tadi, perusahaan juga dapat menerapkan deductible tahunan yang dinyatakan dalam polis gitu. Jadi bisa dengan apa namanya bisa dengan resharing atau juga dengan deductible gitu. Atau bisa juga dengan kedua-duanya. Nah, kemudian fitur pembagian risiko ini tidak berlaku untuk keadaan darurat yang disebabkan oleh kecelakaan, penyakit kritis yang dinyatakan dalam polis asuransi dan atau keadaan darurat yang disebabkan oleh keadaan kahar. Jadi ini apa namanya persyaratan bagi penyelenggaraan produk asuransi kesehatan yang apa namanya yang diatur di dalam POJK 36 2025. Next. Nah, kemudian untuk bab selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan utilization review atau telah utilisasi bahwa perusahaan ini wajib melakukan telah utilisasi seperti itu. Bagaimana cara pelaksanaannya? Nah, pelaksanaannya itu adalah dapat meminta nasihat kepada DPM itu untuk lakukan telah utilisasi. Kemudian juga telah utilisasi oleh perusahaan itu harus mencakup satu evaluasi kesesuaian kebutuhan atas layanan yang diberikan dengan alur klinis atau clinical pathway yang pasti Bapak Ibu juga semuanya sudah paham ya. Dan juga evaluasi kesesuaian dan kebutuhan efikasi obat gitu. Jadi cakupan dari UR ini tuh mencakup dua hal tadi gitu. Kemudian telah utilisasi juga dilakukan melalui pemenuhan standar mutu yang meliputi standar input pada fasilitas pelayanan kesehatan, standar proses pelayanan kesehatan, dan juga standar output kualitas kesehatan tertanggung atau peserta. Nah, yang terakhir bahwa telah utilisasi itu dapat dilaksanakan pada saat fasilitas kesehatan meminta persetujuan dari perusahaan sebelum memberikan perawatan atau layanan tertentu. Kemudian fasilitas pelayanan kesehatan juga meminta persetujuan untuk perawatan atau pelayanan saat pasien masih menerima perawatan dan atau perusahaan meninjau catatan medis pasien setelah perawatan itu juga selesai seperti itu ya. Next. Nah, tadi kami sempat singgung di awal bahwa dalam penguatan ekosistem ini tuh juga ekosistem askes nasional juga perlu adanya peran para pihak Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya dari aspek perusahaan asuransi saja sebetulnya. Jadi ada apa namanya ada elemen-elemen yang perlu diperkuat perannya mulai dari fasilitas kesehatan, kemudian juga TPA, kemudian juga perusahaan penyedia layanan digital kesehatan dan juga ada DPM tadi yang apa namanya yang kami jelaskan kepada Pak Ibu semua requirement seperti apa dan juga di sini ada unsur BPJS kesehatan dan penyelenggara jaminan kesehatan lainnya gitu. Jadi beberapa pihak ini tuh sebetulnya yang menjadi apa namanya pihak-pihak yang memegang peran kunci gitu ya di dalam penguatan ekosistem asuransi kesehatan nasional seperti itu. Nah, dalam melakukan atau dalam penguatan ekosistem asuransi nasional itu juga eh, nanti akan ada PKS ya yang diatur di dalam POJK ini yang secara umum itu harus memuat identitas para pihak, kemudian juga jangka waktu perjanjian kerjasama, kemudian juga hak dan kewajiban masing-masing pihak, ruang lingkup kerjasama yang seperti apa, kewajiban para pihak, kemudian juga bagaimana penyelesaian perselisihan antara kedua belah pihak, syarat dan tata cara perubahan, kondisi keadaan kahar, kondisi yang menyebabkan perjanjian berakhir, dan juga penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak saat perjanjian berakhir seperti itu. Next. Nah, di dalam POJK 36 2025 ini memang secara spesifik bahwa isi dari PKS ini tuh memang secara khusus
dengan fasilitas kesehatan ini tuh em, diatur beberapa poin Bapak Ibu ya. Yang pertama bahwa pernyataan untuk memberikan akses data melalui sistem informasi perusahaan, kemudian juga komitmen untuk menjalankan layanan kesehatan sesuai dengan alur klinis atau clinical pathway, komitmen terkait dengan infrastruktur yang memungkinkan adanya pembagian tagihan klaim kepada perusahaan dan BPJS Kesehatan, kemudian juga komitmen untuk melakukan settlement atas setiap tindakan di setiap akhir hari perjalanan atau sesuai yang disepakati dalam PKS gitu ya terhadap fasilitas rawat inap bagi pemegang polis, tertanggung maupun peserta untuk mempercepat proses layanan klaim tentunya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana isi PKS dengan TPA? Nah, ini berisi mengenai komitmen untuk saling menjaga kerahasiaan data sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi. Kemudian ya ini berlaku dalam hal sistem Bapak Ibu semua ini disediakan oleh TPA ya gitu ya. Nah, terkait dengan kapabilitas digital tadi gitu ya. Dan komitmen menyediakan layanan fungsi DPM dalam hal DPM perusahaan disediakan oleh TPA seperti itu. Next, untuk selanjutnya terkait dengan bagaimana isi PKS yang secara khusus dengan BPJS Kesehatan dan penyelenggara jaminan lain. Nah, ini mencakup tata cara dan mekanisme KAPJ seperti apa, kemudian juga komitmen untuk saling menjaga kerahasiaan data sebagaimana diatur dalam undang-undangan mengenai PDP gitu. Jadi apa namanya dua hal ini yang perlu ada di dalam isi PKS tersebut. Nah, kemudian untuk dengan perusahaan lain, nah ini mencakup komitmen untuk saling menjaga kerahasiaan data, sama dengan yang lain tadi. Kemudian juga komitmen perusahaan lain menyediakan layanan fungsi DPM. Atau dalam hal ini, dalam hal memang kalau misalnya perusahaan Bapak Ibu semua, apa namanya, DPM-nya disediakan oleh perusahaan lain gitu ya, tidak dilakukan secara sendiri. Kemudian untuk yang isi PKS yang secara khusus dengan perusahaan penyedia layanan digital ini sama terkait dengan perlunya ada komitmen untuk saling menjaga kerahasiaan data pribadi dan juga untuk yang terakhir terkait dengan PKS secara khusus dengan pihak lain atau penyedia DPM ini berkomitmen untuk menyediakan layanan fungsi DPM seperti itu. Nah, ini bab ini mencakup aturan-aturan mengenai bagaimana peran para pihak dalam ekosistem asuransi kesehatan nasional seperti itu. Boleh next. Nah, sekarang kita bicara mengenai KAPJ Bapak Ibu atau koordinasi antar penyelenggara jaminan gitu ya. Nah, ketentuan di dalam POJK 36 2025 mensyaratkan bahwa perusahaan wajib memprioritaskan KAPJ gitu ya. Jadi, nah KPJ ini dilakukan melalui mekanisme pengaturan manfaat dan pembagian pembayaran klaim antara perusahaan dengan BPJS Kesehatan dan juga penyelenggara jaminan lain gitu ya. Nah, jadi perusahaan Bapak Ibu semua harus atau wajib memprioritaskan adanya KAPJ. Nah, kemudian juga produk asuransi kesehatan juga wajib memuat fitur yang memungkinkan terselenggaranya KAPJ, sehingga perusahaan wajib mengembangkan kebijakan dan prosedur internal untuk pelaksanaan KAPJ itu sendiri. Jadi ini apa namanya eh, eh, kami harapkan adanya KAPJ dalam itu tadi sebagai upaya untuk dapat memperkuat ekosistem asuransi kesehatan nasional seperti yang kita harapkan bersama seperti itu. Next. Nah, ini merupakan hal-hal ini ya Bu ya, Bapak Ibu semua ya, mengenai peran asuransi perusahaan dalam edukasi dan promosi kesehatan gitu. Kita mensyaratkan bahwa perusahaan itu harus memiliki program untuk mendorong pemegang polis, tertanggung, atau peserta itu untuk menerapkan pola hidup sehat gitu. Dilakukan melalui apa? Dilakukan melalui edukasi kesehatan secara aktif, tentu untuk meningkatkan kesadaran atau peningkatan awareness gitu ya bagi masyarakat untuk menjaga kesehatan. Kemudian juga tentu apa namanya ini ada di semua apa namanya ketentuan juga ya bahwa terkait dengan perlindungan konsumen, perusahaan wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam perundang-undangan tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan seperti itu yang berlaku di OJK White juga.
Next. Ini yang tadi ya, terkait dengan KAPJ. Nextnya. Boleh next. Nah, ini Bapak Ibu, yang ini sudah apa namanya di bab akhir ya Bapak Ibu ya, mengenai POJK 36 2025 terkait dengan ketentuan lain-lain, peralihan juga penutup gitu ya, bahwa OJK memang berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan POJK ini, tentu dalam hal yang apa namanya signifikan tentunya. Kemudian juga, nah ini yang paling penting juga Pak Ibu, poin kedua bahwa ketentuan dalam POJK ini dikecualikan untuk program jaminan kesehatan nasional. Jadi ini berlaku hanya untuk perusahaan komersil Bapak Ibu semua. Kemudian perusahaan wajib menyesuaikan produk asuransi kesehatan yang telah mendapatkan persetujuan atau dilaporkan kepada OJK sebelum POJK ini berlaku dengan ketentuan dalam POJK ini paling lambat 1 tahun sejak POJK ini diundangkan, Bapak Ibu. Jadi memang Bapak Ibu semua mempunyai waktu untuk menyesuaikan apa namanya produk Bapak Ibu semua yang sudah ada sebelumnya. Itu kami kasih OJK memberikan waktu 1 tahun gitu ya. POJK ini memberikan waktu 1 tahun Bapak Ibu semua untuk dapat menyesuaikan. Kemudian perusahaan yang telah menyelenggarakan lini usaha asuransi kesehatan sebelum POJK ini berlaku juga wajib memperoleh persetujuan OJK paling lambat juga 1 tahun sejak POJK ini diundangkan gitu. Jadi apa namanya sesuai dengan tadi yang disampaikan bahwa penyelenggaraan asuransi kesehatan itu harus mendapatkan persetujuan dari OJK gitu ya. Dan yang terakhir terkait dengan ketentuan penutup bahwa POJK ini mulai berlaku 3 bulan sejak diundangkan ya, which is ini nih mungkin agak ini typo ya. Jadi 3 bulan sejak diundangkan. Nah, diundangkannya kan kemarin kan tanggal 22 Desember 2025. Nah, ini akan berlaku di 20 karena 3 bulan, jadi berlaku 22 Maret 2026. Jadi mohon maaf ini agak typo ya Bapak Ibu semua, bukan sejak 22 Maret 2026, tapi sejak diundangkan nanti akan berlaku di 22 Maret 2026. Seperti itu. Next, sepertinya sudah semua Bapak Ibu saya sampaikan. Next, terima kasih banyak Bapak Ibu atas apa namanya perhatian dan juga kerjasama Bapak Ibu semua untuk dapat mendengar pemaparan kami. Nanti kami bisa kita lanjutkan dengan sesi diskusi juga yang nanti juga akan ada Pak Ansori juga ya sebagai panelis juga nanti akan apa namanya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua dalam sesi diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Untuk selanjutnya kami serahkan kembali ke moderator untuk Mbak Tari. Monggo. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reza atas pemaparan yang komprehensif. Untuk yang bertanya, saya lihat sudah banyak yang di kolom chat dan juga yang resen, tapi mohon agak ditunggu sebentar karena sebentar ini berikutnya akan ada sesi kedua, yaitu sesi presentasi yang peraturan yang tidak kalah menarik lagi, yaitu peraturan terkait PADK lini usaha yang akan dipaparkan oleh Bapak Angga. Kepada Bapak Angga kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Tari. Selamat pagi Bapak Ibu. Sambil menunggu bahannya di share screen ya Bapak Ibu. Berikut memasuki sesi untuk sosialisasi PDK lini usaha, asuransi umum syariah, asuransi jiwa, dan asuransi jiwa syariah. Next. Ya, sebagaimana kita ketahui ya Bapak Ibu, untuk latar belakang penyusunan PADK lini usaha ini memang sebagai amanat dari POJK nomor 36 tahun 2024, yaitu tentang perubahan atas POJK nomor 9 tahun 2016 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi syariah.
perusahaan asuransi, reasuransi, dan reasuransi syariah, yaitu yang lebih khusus lagi di pasal 3A ayat 2, yaitu yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai lini usaha asuransi sebagaimana dimaksud pasal ayat 1 ditetapkan oleh OJK, yang kemudian diterjemahkan menjadi PADK lini usaha ini, gitu ya. Next. Ya, untuk lini usaha, untuk PADK lini usaha ini, ruang lingkupnya itu memang tidak terlalu banyak Bapak Ibu ya dalam format PADK ini. Yang pertama itu ketentuan umum yang nanti berisi definisi-definisi yang memang mungkin akan disinggung dalam PADK ini. Berikutnya di sini ada komponen atau penjabaran lini usaha untuk yang pertama asuransi umum dan asuransi syariah. Berikutnya ada penjabaran lini usaha asuransi jiwa dan asuransi jiwa syariah. Nah, kedua penjabaran ini dalam format PADK ini itu termasuk dalam lampiran gitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau memang dilihat mungkin yang batang tubuhnya memang terlihat lebih sedikit, namun di lampirannya itu baru tertera untuk penjabaran dari lini usaha asuransi umum dan lini usaha asuransi jiwa. Nah, berikutnya di batang tubuhnya itu terdapat ketentuan penutup yaitu tentang pemberlakuan PDK lini usaha ini. Oke, nextnya. Ini kita masuk kepada list lini usaha baik dari asuransi umum maupun asuransi jiwa. Ya, di sini memang untuk asuransi umum bisa dilihat ya Bapak Ibu itu terdapat mulai dari asuransi harta benda, asuransi kendaraan bermotor, asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga kendaraan bermotor. Berikutnya ada asuransi pengangkutan, asuransi rangka kapal, asuransi tanggung jawab merit, asuransi rangka pesawat, asuransi satelit, asuransi energi onshore dan energi offshore, asuransi rekayasa, asuransi tangguh gugat, asuransi kecelakaan diri, asuransi kesehatan, asuransi kredit atau pembiayaan syariah, asuransi kredit perdagangan, surat isip dan surat isip syariah, PAID, asuransi perjalanan, travel insurance, asuransi barang bergerak, serta asuransi aneka. Nah, berikut untuk yang list untuk lini asuransi jiwa. Mulai dari asuransi Eka Warsa, asuransi kematian berjangka, asuransi dwi guna kombinasi, asuransi seumur hidup, serta seumur hidup kombinasi, asuransi anuitas umum, asuransi anuitas dana pensiun, asuransi kecelakaan diri, asuransi kesehatan, asuransi jiwa kredit atau pembiayaan syariah, PAID, serta asuransi lainnya. Oke, next. Ya, ikut Bapak Ibu mengenai deskripsi dari masing-masing lini usaha yang telah di list pada slide sebelumnya. Mulai dari asuransi harta benda, yaitu produk asuransi menjamin harta benda terhadap risiko kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, atau benda yang jatuh dari pesawat terbang dan asap. Berikutnya asuransi kendaraan bermotor. Di sini produk asuransi memberikan perlindungan terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungan berdasarkan syarat dan kondisi antara lain risiko tabrakan, terbentur, terbalik, tergelincir, pencurian, dan risiko lain yang dijamin dalam polis. Berikutnya ada asuransi tanggung jawab hukum kendaraan bermotor. Produk asuransi memberikan perlindungan finansial kepada pemilik atau pengemudi kendaraan bermotor atas kewajiban hukum untuk membayar ganti rugi kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian atau kerusakan akibat kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor tertanggung atau peserta. Selanjutnya ada asuransi pengangkutan, yaitu produk asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko kerusakan, kehilangan, pencurian, pembongkaran, kecelakaan transportasi, kebakaran, serta risiko laut selama proses pengiriman barang, baik melalui jalur darat, laut, udara, maupun multimodal. Asuransi rangka kapal, itu produk asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko kerusakan atau kerugian pada kapal akibat bahaya-bahaya di laut, antara lain cuaca buruk, tabrakan, kandas, terdampar, tenggelam, tabrakan, serta menjamin risiko kebakaran, ledakan, pembajakan, pembuangan barang ke laut, tabrakan termasuk kelalaian nakoda.
Asuransi tanggung gugat Merin, produk asuransi yang memberikan pelindungan pihak tertanggung atau peserta dari kewajiban hukum kepada pihak ketiga yang timbul akibat pengoperasian kapal atau kegiatan yang berhubungan dengan kelautan. Oke, next. Berikutnya di sini ada asuransi rangka pesawat, yaitu produk asuransi yang memberikan ganti rugi terhadap kerugian atau kerusakan pada rangka dan mesin pesawat terbang dan atau peralatan-peralatan lainnya. Asuransi satelit, yaitu produk asuransi yang memberikan perlindungan atas kerusakan atau kerugian pada satelit itu sendiri yang meliputi kerusakan konstruksi sebelum dan selama peluncuran, saat berada di orbit, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Asuransi energi onshore, yaitu produk asuransi yang memberikan perlindungan atas kerusakan pada kegiatan Indonesia Energi yang beroperasi di darat. Asuransi ini mencakup risiko-risiko seperti kebakaran, ledakan, kerusakan mekanis, gangguan operasional, hingga tanggung jawab pihak ketiga. Berikutnya untuk asuransi energi offshore, produk asuransi memberikan perlindungan atas instalasi dan operasi eksplorasi serta produksi energi di wilayah laut. Selanjutnya, asuransi rekayasa, yaitu produk asuransi yang memberikan perlindungan atas kerusakan atau kerugian akibat kerusakan material dan tanggung jawab hukum pihak ketiga selama masa pembangunan, saat pemasangan, masa pemeliharaan, serta kerusakan atau kerugian pada peralatan mesin atau elektronik termasuk instalasinya. Asuransi tanggung gugat, yaitu produk asuransi yang memberikan perlindungan pihak tertanggung atau peserta dari kewajiban hukum yang timbul kepada pihak ketiga. Baik, next. Masih di lini usaha asuransi umum, asuransi kecelakaan diri, yaitu produk asuransi yang memberikan perlindungan apabila tertanggung atau peserta mengalami kecelakaan yang menyebabkan meninggal dunia, cacat sementara, atau tetap, maupun biaya perawatan akibat kecelakaan. Asuransi kesehatan, produk asuransi yang memberikan perlindungan terhadap satu jenis atau lebih risiko yang terkait dengan keadaan kesehatan fisik seseorang atau menurunnya kondisi kesehatan seseorang yang dipertanggungkan. Berikutnya ada asuransi kredit atau pembiayaan syariah, yaitu produk asuransi yang memberikan pertanggungan untuk pengelolaan atas risiko kegagalan pemenuhan kewajiban finansial debitur kepada kreditur sesuai dengan perjanjian atau kredit atau pembiayaan syariah. Asuransi kredit perdagangan, yaitu produk asuransi yang memberikan jaminan penggantian terhadap penjual barang atau jasa dari risiko kerugian finansial berupa piutang dagang yang timbul dari kegagalan pembeli dalam melunasinya yang terjadi karena transaksi penjualan secara termin atau tempo. Selanjutnya, suretisip atau suretisip syariah, produk asuransi yang memberikan jaminan atas kemampuan prinsipal dalam melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian pokok antara prinsipal dan OBG. Asuransi PAID, yaitu produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian akibat kecelakaan diri dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit. Baik, next. Masuk ke dalam asuransi perjalanan, yaitu produk asuransi yang memberikan proteksi atas jiwa seseorang terhadap risiko meninggal dunia, cacat sementara, atau tetap akibat kecelakaan, maupun biaya perawatan akibat sakit dan kecelakaan dalam melaksanakan aktivitas perjalanan, baik domestik maupun internasional, termasuk perlindungan risiko atas keterlambatan pesawat, pembatalan, kehilangan barang, dan ketidaknyamanan perjalanan lainnya. Asuransi barang bergerak, yaitu produk asuransi memberikan perlindungan atas harta benda yang dapat berpindah akibat risiko yang secara tiba-tiba tidak dapat diprediksi dan kecelakaan apapun dalam periode pertanggungan atau pesertaan sepanjang tidak dikecualikan dalam polis. Berikutnya ini ada asuransi aneka, yaitu produk asuransi lainnya selain produk yang telah disebutkan tadi. Ya, nextnya kita masuk dalam deskripsi lini usaha untuk produk asuransi jiwa ya Bapak Ibu ya. Maaf ini kalau tulisannya mungkin dirasa terlalu kecil gitu ya. Yang pertama di sini ada asuransi
Ekawarsa, yaitu produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat jika tertanggung atau peserta meninggal dunia selama jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan atau kondisi polisnya renewable setiap ulang tahun polis. Berikutnya ada asuransi kematian berjangka, yaitu produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat jika tertanggung atau peserta meninggal dunia dalam periode asuransi lebih dari 1 tahun atau jangka waktu perlindungan selama periode tertentu. Asuransi dwiguna, yaitu produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat jika tertanggung atau peserta meninggal dunia dalam masa asuransi atau tertanggung tetap hidup pada saat kontrak asuransi berakhir. Asuransi dwiguna kombinasi, yaitu produk asuransi jiwa yang memberikan perlindungan jiwa dan manfaat nilai tunai yang dimungkinkan pembayaran manfaat dalam beberapa periode atau bertahap. Asuransi sumber hidup, yaitu produk asuransi jiwa yang memberikan perlindungan kepada pesertanya seumur hidup atau maksimal hingga berusia 100 tahun. Asuransi sumber hidup kombinasi, yaitu produk asuransi jiwa yang memberikan perlindungan seumur hidup dan manfaat nilai tunai atau tabungan selama manfaat polis asuransinya aktif. Berikutnya ada asuransi anuitas umum, produk asuransi jiwa yang memberikan pembayaran manfaat yang diberikan secara berkala selama periode tertentu. Berikutnya ada asuransi anuitas dana pensiun, yaitu produk asuransi jiwa yang memberikan pembayaran penghasilan secara berkala kepada pemegang polis setelah memasuki masa pensiun. Asuransi kecelakaan diri, yaitu produk asuransi yang memberikan perlindungan atau penggantian pembayaran kepada pemegang polis atau peserta atau pihak lain yang berhak dalam hal terjadi atau tertanggung mengalami kecelakaan yang menyebabkan meninggal dunia secara tetap dan biaya perawatan medis karena kecelakaan. Asuransi kesehatan, yaitu produk asuransi yang memberikan perlindungan terhadap satu jenis atau lebih risiko yang terkait dengan keadaan kesehatan fisik seseorang atau menurunnya kondisi kesehatan seseorang yang dipertanggungkan. Asuransi jiwa kredit, yaitu produk asuransi yang memberikan perlindungan kepada pihak bank atau lembaga keuangan dan juga nasabah dari risiko kegagalan pembayaran cicilan kredit akibat debitur meninggal dunia dan atau mengalami cacat total atau tetap dan penyakit kritis. Berikutnya PAID, yaitu produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit. Nah, berikutnya ada asuransi lainnya, yaitu produk asuransi jiwa atau jiwa syariah selain produk-produk yang sudah disebutkan sebelumnya. Ya, Bapak Ibu, ini sudah slide terakhir, ketentuan penutup, yaitu mengenai pemberlakuan PADK ini, yaitu pada saat PADK yang ditetapkan, yaitu di tanggal 23 Desember tahun 2025. Itu yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.